Awal 1440 Hijriah. Tak terasa kita sekarang sudah mau memasuki pekan ketiga dari penanggalan hijrah. Ini adalah 19 Rabiul Awal. Dan hari ini adalah Sabtu 15 Oktober. Bapak Ibu sahabat percikan iman, pagi ini kita akan isi waktu yang kita punya dengan membahas masalah, bedah masalah. Ada masalah-masalah yang saya terima dan kemudian nanti kita akan bahas dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah cara mandi setelah haid sama persis mandi setelah hubungan intim? Karena ada yang mengatakan berbeda. Mohon penjelasan. Berhenti haid, selesai hubungan, mimpi erotik atau mimpi basah, itu namanya junub, ya. Nah, maka cara bersucinya sama, yaitu dengan mandi besar. Hadas besar, itu namanya hadas besar, itu harus dengan mandi besar. Ibu selesai mens, itu namanya hadas besar, maka dibersihkannya dengan mandi besar. Selesai hubungan intim, kalau mau sholat, itu harus mandi besar. Saat mau sholat, itu harus mandi besar. Selesai mens, ketika mau sholat, itu harus mandi besar. Nah, cara mandi besarnya tidak beda. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza gtasala minal janabati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mandi dari janabah. Nah, dari junub yang tadi saya jelaskan, ya. Maka bada'a faghasala yadaihi, Nabi memulai dengan membasuh dua telapak tangannya, membasuh, ya. Dalam riwayat lain kemudian beliau membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya. Tapi kalau dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Bukhari ini tidak dijelaskan lebih detail. Pokoknya Nabi membasuh telapak tangannya. Tsumma yatawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, sahabat percikan iman, jadi kalau kita mandi besar, afdol dimulai dengan wudu, cuci tangan, lalu tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' biha usula sya'rihi. Lalu Rasulullah membasahi tangannya dan menggosok-gosok kulit kepalanya. Jadi bukan menggaruk-garuk kulit kepala. Ini cara membasuh kepala yang benar, itu bukan digaruk, tetapi digosok dengan tangan gitu. Ini kepala nih digosok, bukan digini, digosok. Tentu saja kita boleh pakai alat pembersih, boleh pakai shampoo misalnya. Nah, saat memakai shampoo, Nabi mencontohkan kulit kepala itu tidak digaruk, tapi digosok. Dan menurut ilmu kesehatan juga begitu. Yang benar membasuh kepala itu kulitnya bukan digaruk-garuk begini, tapi digosok. Ya, salasa ghurafin biyadaih. Nabi sampai mencucurkan air 3 kali ke kepalanya. Tapi kalau ternyata, ya, Anda pakai shower, ya tentu saja tidak ada hitungan 2 kali, 3 kali. Tapi kalau ciduk, ya,
itu jumlahnya ganjil, 1 kali, 3 kali, 5 kali, afdolnya begitu. Nah, thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Lalu setelah itu beliau membasuh seluruh badannya, sehingga seluruh kulit itu bersentuhan dengan air. Nah, itu cara mandi besar yang diajarkan Rasul. Membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu mulailah dari kepala. Kepala dibasuh, tentu saja boleh pakai sampo, kemudian kulit kepalanya digosok-gosok sampai bersih, lalu dibasuh dengan air. Setelah kepala itu bersih, baru seluruh badannya. Thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Lalu Rasulullah meratakan air itu ke seluruh tubuhnya, ya. Lalu dalam riwayat lain, Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, inni mra'atun asyuddu dhafra ra'si. Ya Rasulullah, saya itu rambutnya masih bersih, tapi rambut saya ini panjang dan tebal, ya. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah saya harus membuka ikatan rambut saya, mencuci lagi? Qala, Nabi bersabda, la, tidak harus. Innama yakfiki ayyahthi ala ra'siki thalatha hasayatin thumma tufidina alaikil ma fatat hurina. Jadi kata Nabi, kalau rambutmu panjang dan kamu yakin rambutmu masih bersih, tidak harus kamu keramas lagi. Kamu ikat rambutmu, cucurkan 3 tahthi ala ra'siki thalatha hasayat. Nah, begini Bu, ya. Nah, begitu ya. Air nih 1, ya, begini ya. Nih air 2, terus 3. Konsekuensinya apa? Tidak semua kulit kepala kena air. Benar nggak sih? Kalau begitu, Ibu coba bayangkan. Ibu ikat rambutnya ya. Nah, ambil dengan tangan. Salah sahasayat. 3 ciduk begini. Nah, 1, 2, 3 ya. Nah, maaf teman-teman yang di radio nggak bisa lihat bagaimana saya mempraktekkan. Tapi teman-teman yang di YouTube, di Instagram bisa melihat bagaimana saya mempraktekannya. Nah, setelah 3 begitu, otomatis kan ada bagian rambut yang tidak kena air ya. Itu nggak masalah. Setelah itu, tufidina alaikil ma fatathurin. Setelah kamu mencucurkan 3 ciduk air yang ada di tanganmu 3 kali, 1, 2, 3, lalu thumma tafidina alaikil ma. Setelah itu basuhlah seluruh badanmu. Fatathurin, lalu kamu bersuci. Nah, ini keringanan bagi ibu yang rambutnya masih bersih. Boleh jadi sore ibu berkeramas ya, malam hubungan sama suami. Pagi-pagi itu, aduh, gimana? Ya udah caranya begitu. Toh rambut Anda masih bersih. Jadi tidak harus dikeramas full gitu. Tapi Ustadz, berarti ada dong rambut yang tidak kena air. Iya ada. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim ketika Ummu Salamah bercerita kepada beliau tentang rambutnya yang masih bersih dan tebal ya gitu. Nabi ngasih tahu caranya begini. Nah, kita boleh mengikuti hal itu, teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bissawab ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz Aam. Ibu saya meminta izin untuk bicara ke calon mantu perempuan.
Niat hati hanya mohon izin ingin berdiskusi dan mengakrabkan diri, mengingat ibu akan berpisah dengan anak laki-lakinya, yaitu adik saya. Namun pihak besan keberatan anak perempuan mereka diminta datang menemui ibu dengan alasan adat, kebiasaan, dan lain-lain. Karena itu dalam beberapa kesempatan saya melihat ibu sering menyendiri dan raut wajah yang sedih, malah kadang menangis. Ya, begini, kita juga ada saat memang menghargai sikap calon besan ya, atau mungkin bicaranya jangan memanggil kali ya, apakah diajak makan gitu, apakah ya gimana lah caranya, tapi kalau ibu memanggil gitu, jadi kesannya itu ya mungkin calon besan nggak suka gitu, anaknya ditanya-tanya, dipanggil begitu. Tapi boleh jadi kalau bahasanya itu ya bagusnya sih sebelum jauh untuk melaksanakan akad nikah tuh ya sering ketemu, ngobrol, ingin mengetahui cara berpikirnya gitu. Jadi sebenarnya tugas Anda ya menghibur ibu ya gitu, bahwa memang kita ini para orang tua boleh sayang sama anak, tapi terlalu itu nggak bagus juga. Kalau anak kita mau nikah ya kita harus rela melepas anak kita. Jadi jangan ada ucapan gini, mama sama siapa atuh. Nah, bapak ibu mohon maaf, kalau anak kita mau nikah jangan, aduh kamu teh mau nikah jadi mama sama siapa atuh gitu. Nggak boleh gitu, karena itu akan jadi beban juga untuk anak kita. Nah, nggak usah kemudian mama gimana atuh, nanti siapa yang nemenin mama, nanti mama harus curhat ke siapa, nanti kamu jadi kurang sayang sama mama karena kan kamu sudah menikah, nanti ada anak, ada istri, kamu teh bakal melupakan mama atuh. Nah, tolong kalimat-kalimat ini jangan keluar dari lisan kita. Kenapa? Ingat, anak kita bukanlah milik kita. Bukan, anak itu Allah titipkan kepada kita untuk kita didik, untuk kita bina. Kalau udah ada jodohnya ya udah, kita lepas dengan lapang hati, dengan doa. Itu ya, mohon maaf ya, tidak bermaksud menasehati, tapi karena banyak orang tua yang kalau anaknya nikah itu suka ada ungkapan begitu, mama sama siapa tuh, kamu nanti nggak sayang sama mama gitu ya. Nah, ini biasanya lebih seringnya dari ibu nih. Tolong ibu-ibu ya, kalau anak kita mau nikah, mau dia itu laki atau perempuan, ya sudah, karena dia juga harus menjalani kehidupannya. Kan kita mah diamanahi oleh Allah untuk merawat, mendidiknya sampai dia mandiri. Setelah dia menikah itu isyarat dia itu mandiri. Karena itu kita jangan, kalau anak sudah menikah juga tidak boleh gitu terlalu memanjakan. Masih seperti ketika dia itu belum menikah ya. Kita harus melatih dia untuk belajar sendiri gitu. Coba lihat burung itu. Kalau burung itu sudah bisa terbang ya, dia tidak pernah disuapin lagi gitu. Sehingga akhirnya bisa mandiri. Nah, seringkali banyak orang tua, terutama kalau anaknya mau nikah itu suka kayak sedih ya, terus diekspresikan gitu. Selalu lagi makan, aduh nanti mah kamu teh nggak makan lagi sama mama ya gitu ya, diantar ibu nate ke mall, aduh mama sedih nanti mah ya bulan depan kamu teh nggak bisa ngantar mamah lagi ya gitu ya. Nah, suatu saat diantar
ke pengajian sama anaknya, aduh nanti Maya kamu teh pasti ngurus istri kamu ya, ngurus suami kamu ya, jadi mama teh aduh kayaknya sendirian deh. Nah, kalimat-kalimat itu tuh sebaiknya tidak muncul ya. Mohon maaf ya ibu bapak, saya tidak maksud menasehati, tapi kasihanlah anak kita, jangan diberi beban-beban seperti itu. Nah, untuk kasus ibu Anda ya, kalau besannya nggak ngasih ya sudah terima aja. Terus kasihlah ibu motivasi gitu, hiburan. Karena walau bagaimanapun secinta-cintanya kita kepada anak, toh dia harus hidup dengan suaminya, dia harus hidup dengan istrinya. Nggak mungkin kan hidup terus sama kita. Nah, terus kita juga bakal mati gitu ya. Peluang kita mati duluan lebih besar. Nah, karena itu tugas kita mengkondisikan agar dia bisa mandiri. Itu saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, katanya kalau orang udah terjerumus dalam perzinahan, hidupnya selama-lamanya akan menderita. Aura mukanya kusam, tidak bercahaya. Dia akan menjadi orang yang banyak dibenci dan abadi dalam neraka. Katanya itu azab dunia. Kalau azab di akhirat, seperti apa Ustadz? Terus kalau orang itu sudah benar-benar tobat, apakah masih tetap seperti itu? Gimana cara tobat yang benar? Ya, Teteh baca surat Al-Furqan. Sok baca Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 71. Ambil Qur'annya, baca. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan dengan apapun. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang yang tidak membunuh. Wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dengan penuh kehinaan. Nah, Anda bacanya jangan sampai di situ. Baca ayat 70-nya. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Kecuali orang yang tobat, artinya kehinaan yang Allah berikan kepada yang melakukan dosa-dosa yang disebutkan di ayat 68 itu akan berakhir, akan hilang, akan dicabut untuk orang-orang yang tobat. Illa man taba, kecuali kalau orang itu tobat, wa amana, dia berhenti itu atas dasar iman, dia tingkatkan keimanannya. Wa amila amalan soliha, lalu dia beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan ganti segala keburukan itu dengan kebaikan. Perbuatan-perbuatan dosa yang dijelaskan di ayat 68, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, dan dosa-dosa yang lainnya, bersaksi palsu, kan dosa besar teh banyak ya. Nah, kalau orang itu tobat, wa amila amalan soliha, lalu dia beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan ganti keburukannya itu dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man taba, siapa yang tobat, wa amila solihan, dan dia beramal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sungguh dia telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi menurut ayat ini jelas sekali bahwa betul
yang namanya membunuh itu dosa besar, berzina itu besar-besar, bersaksi palsu itu dosa besar, ya. Kalau kita akhiri itu semua, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Itu jelas, ya. Berarti kalau dosa yang tidak ditaubati itu yang kemudian akan berakibat di akhirat nanti azab itu berjalan. Tapi kalau orangnya berhenti tobat, nah terus Anda bertanya, gimana kalau kita ingin tobat sungguh-sungguh? Nah ini jawabannya di Az-Zumar ayat 53, 54, 55. Itu jawabannya di situ. Kalau tadi kan Anda khawatir ini, saya pernah melakukan dosa besar, apakah dosa ini berakibat di dunia dan akhirat? Ya, kalau Anda tobat, jelas tadi jawabannya, ya. Di surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 71. Ayat 70. Nah, sekarang gimana cara tobat yang sungguh-sungguh? Ya, Anda baca Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa, jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Wa anibu ila rabbikum. Kembali kamu ke jalan Tuhan. Wa aslimu lahu. Terus berserah diri kepadanya. Nah, jadi taubat yang diterima itu yaitu taubat yang kita berhenti, kemudian kita total aslimu lahu, berserah diri kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kepada Tuhanmu. Kemudian berserah diri, maksudnya berserah diri itu totally dia melakukan suatu peribadatan yang membuat Allah cinta. Nah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Apa ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu? Al-Quran. Taubat itu ada saat turun semangatnya. Maka energinya itu dengan mendengar nasihat. Melalui apapun, melalui radio, melalui televisi, medsos, silahkan. Yang penting ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti sebaik-baik petunjuk yang Tuhan turunkan kepadamu, gitu. Jadi dengan demikian yang ingin saya jelaskan di sini bahwa kita harus husnuzan pada Allah. Bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan kita. Dan kita harus menunjukkan perilaku-perilaku yang wa aslimu lahu. Kita semakin berserah diri kepada Allah, selalu berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh jamaah sehat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau istri suka perawatan wajah? Tidak pakai uang dari suami, melainkan uang dari hasil kerjanya sendiri. Apakah termasuk memubazirkan karena tidak mengutamakan membantu suami untuk kebutuhan sehari-hari? Ya. Pertama, ya, saya ingin memberikan catatan. Wanita solehah itu seperti apa sih? Nah, sebab ada kesan wanita solehah itu nggak boleh perawatan, ya. Wanita solehah teh kudu di rumah, ya, kucel kumel bengen sesehen gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan
Bagaimana ciri wanita soleh? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Sesungguhnya dunia itu perhiasan, dan perhiasan yang paling indah bagi seorang lelaki ketika dia punya istri yang solehah. Jadi bapak-bapak, perhiasan terindah itu bukan punya mobil yang mewah, bukan punya jam tangan yang mahal, bukan punya tas yang keren, tetapi kata Nabi, sesungguhnya perhiasan terindah bagi laki-laki itu al-mar'atus solihah, punya istri yang solehah. Syukur-syukur rumahnya bagus, mobilnya bagus, karirnya bagus, rezekinya luas, istrinya solehah. Itu lebih-lebih lagi. Andai yang lain-lainnya enggak dapat, maka kriteria kebahagiaan seorang suami itu al-mar'atus solihah, ketika punya istri yang solehah. Nah, lalu di dalam hadis Abu Daud, tadi kan dalam riwayat Imam Muslim ya. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi berkata, "Ala ukhbiraka bi khairi ma yaknizul mar'u." Inginkah aku tunjukkan kepadamu sebaik-baik aset bagi seorang lelaki? Sebaik-baik aset, sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang lelaki. Itu apa? Al-mar'atus solihatu, istri yang solehah. Nah, lalu Nabi menyebut istri solehah itu gimana? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Bila istrinya memandang, bila istrinya dipandang, bila suami melihat istri, sarrathu, enak dilihat. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, wanita solehah itu bukan hanya pandai masak, bukan hanya pandai mendidik, bukan hanya pandai memanage harta, tapi kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarrathu. Bila suami melihat, memandang, enak dilihat. Berarti kalau ibu perawatan itu cara ibu menjadi wanita solehah. Bahkan bapak-bapak itu bagusnya memberikan budget khusus untuk perawatan. Kalau tiap bulan bapak memberikan nafkah, sebut sajalah 5 juta per bulan, nah ada uang khusus. Nah ini mas 1 juta ke mama perawatan. Yang 5 juta untuk operasional, 1 juta untuk bunda perawatan. Nah bapak kudu nama, harus nama, ada biaya perawatan khusus untuk istri, ya kan? Sehingga istri tidak merasa bersalah menggunakan, aduh, aku mau ke salon tapi ini pakai uang untuk belanja. Nah, caranya gimana? Gitu bapak-bapak, caranya. Anda kasih, ya, nafkah, nah, ada uang khusus nih. Ini mah punya mama, bisa mau perawatan. Gitu. Kenapa? Ya bagaimana istri kita bisa merawat diri kalau nggak dibiayai atuh Pak, biayai gitu. Jadi Anda jangan merasa bersalah. Aduh saya teh dosa nggak ya saya suka merawat diri. Tapi ini mah uang saya Pak Aam, saya mah kerja. Ya atuh itu mah Anda nggak usah merasa bersalah. Duit Anda, ya kan gitu. Uang Anda ya pakai aja untuk perawatan, untuk bayar ke tempat senam, ya kan? Nah, silakan saja. Jadi bukan sesuatu yang mengandung dosa. Dan sebenarnya ciri wanita solehah itu kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaroha ata'athu. Nah yang kedua, bila suami nyuruh taat. Nah itu ciri solehah. Jadi ternyata di dalam hadis Abu Daud yang pertama kali disebut oleh Nabi itu jaga penampilan, jaga kebersihan. Ya. Kemudian kalau suami nyuruh ya taat. Wa idza ghaba anha hafizathu. Bila suaminya tidak ada, dia bisa menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Jadi istri itu dikatakan solehah
Pertama, dia bisa merawat diri, ya tentu saja juga merawat rumah ya. Diri bersih, rumah awut-awutan. Nah, itu yang dimaksud bila melihat suami senang melihatnya, itu istri bisa merawat diri, bisa merawat rumah. Kalau suami nyuruh taat, wa idza amaroha ata'athu, wa idza ghaba anha hafidhathu. Apabila suaminya tidak ada, maka dia bisa menjaga amanah yang dititipkan sama istri. Amanah anak, ya, amanah harta. Makanya kalau suami nggak ada, ya anak itu totally menjadi amanah istrinya. Harta menjadi amanah istrinya. Dan hadis ini, saudara-saudara, dikuatkan lagi, atau ayat yang berbicara tentang wanita solehah itu ada di surat An-Nisa ayat 34. Fassolihatu, wanita soleh itu qonitatun, yang tekun ibadah. Nah, ini penambahan lagi. Jadi gini, kalau kita bicara agama, maka tentu saja ada yang dari Quran, ada yang dari sunnah, kita gabung semuanya. Nah, kalau di Quran ada penekanan qonitat. Dia itu rajin ibadah. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia menjaga amanah ketika suaminya tidak ada, gitu. Makanya ibu, walaupun suami nggak nanya, kalau Anda mau pergi tidak dari biasanya, kalau mau jemput anak sekolah kan itu sudah biasa, mau ke pasar itu sudah biasa. Ya itu kan sudah ma'ruf ya, sudah suami tahu gitu kalau jam-jam itu adalah Anda jemput anak, Anda belanja. Tapi kalau ini mas satu saat Anda mau ketemu dengan teman-teman, mau arisan misalnya, ya Anda kasih tahu lah sama suami, ayah nanti hari Rabu jam 10 mama ada arisan. Nah itu namanya bentuk ciri wanita solehah, dia memberitahu karena sesuatu yang tidak biasanya gitu ya. Kalau Anda biasa hari Senin suka ngaji, ya suami tahu kan gitu. Tapi tiba-tiba di hari Jumat itu Anda pergi ke tempat yang agak jauh, memang niat nama ngaji gitu, tapi rada jauh. Ya Anda tidak biasa gitu pergi hari Jumat, ya Anda kasih tahu. Itu namanya bentuk hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Bukan berarti semuanya kudu diberitahukan ke suami. Maksud saya untuk kondisi-kondisi yang sifatnya insidental, tidak biasanya, ya beritahu walaupun suami Anda nggak pernah nuntut itu. Kenapa? Itu bentuk dari menjaga amanah. Itu bentuknya ya. Jadi menjaga amanah itu bahasanya bisa diimplementasikan secara macam-macam begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, jadi tidak ada masalah Ibu Anda melakukan perawatan dari uang Anda sendiri gitu. Dosa enggak sih Ustadz? Enggak, kan eta mah duit Anda tuh, uang Anda. Bahkan saya sarankan tadi, para suami itu harus memberikan dana khusus perawatan untuk istrinya. Biarin ya, ada ungkapan kan, di balik wanita yang glowing ada laki-laki yang gosong. Nah, gitu kan. Kan si laki-lakinya tuh cari nafkah. Nah, ada juga kasus di mana istrinya tuh glowing, suaminya gosong ya, tapi nggak masalah. Suaminya kan berjuang untuk membahagiakan istrinya sampai gosong. Nah, sementara istrinya glowing, tapi glowing untuk suaminya gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya,
bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan anak saya yang laki-laki kelas 1 SD yang selalu ingin jadi imam di rumah saat sholat. Saya hanya mengiyakan dan saat sholat saya berniat sholat sendiri. Cuma pas anak saya selesai baca Fatihah, saya dan anak saya yang SMP, kakaknya, bilang amin berbarengan dengan anak saya yang SD itu. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap diniatkan sholat berjamaah saja atau boleh berniat sholat sendirian untuk melatih anak yang baru 7 tahun? Ya, itu pertanyaannya. Intinya, boleh nggak sih kita bermakmum kepada anak yang belum balik, SD kelas 1, tapi selalu pengen jadi imam? Si ibunya ya melatih anak, ya sok-sok jadi imam. Tapi si ibunya niatnya sholat sendirian, gitu. Bagaimana? Ya. Nah, saya ingin jelaskan dulu. Dalam fikih itu ada istilah tamyiz, ada istilah baligh. Kalau tamyiz, anaknya disebut mumayyiz. Di antara anak yang sudah mumayyiz, dia bisa membedakan. Ya, antara baik buruk. Maksudnya antara baik buruk itu gini. Kalau dia sholat, dia tahu bahwa sholat itu harus wudu. Dia tahu harus menghadap kiblat, harus nutup aurat, baca Fatihah. Dia tahu. Nah, itu namanya tamyiz. Anak ibu sudah tamyiz belum? Nah, tamyiz itu apa? Dia tahu persis cara sholat itu. Karena diajarin di sekolahnya. Tahu wudu. Dia tahu cara wudu. Dia menghadap kiblat. Dia pakai baju yang benar saat sholat. Bacaannya pun hafal dia. Nah gitu. Fatihah hafal. Surat-surat pendek hafal. Ruku sujud. Terus udah benar. Kalau maghrib itu 3. Ya. Jumlah rakaat itu udah benar gitu loh. Kalau ini sholat subuh dia jumlah rakaatnya benar. Itu namanya tamyiz. Tamyiz itu orangnya disebut mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah faham. Ya, faham. Yang kedua baligh. Kalau baligh itu ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki, dimulai dari haid untuk perempuan. Ini baligh. Jadi tamyiz dan baligh itu 2 hal yang berbeda gitu loh. Kalau tamyiz itu kaitannya dengan kecerdasan akalnya. Kalau baligh itu kaitan dengan kewajiban beribadah. Nah, anak yang belum baligh tidak ada kewajiban beribadah, ya. Lebih kepada anjuran pembiasaan. Nah, pertanyaannya, anak ibu menurut ibu masuk yang mana? Tamyiz apa baligh? Dipastikan karena dia itu anak SD kelas 1 baru 7 tahun, saya melihatnya anak ibu itu tamyiz atau mumayyiz, tapi belum balik. Nah, pertanyaannya, boleh enggak sih anak yang sudah mumayyiz, sudah tahu cara-cara sholat, menjadi imam? Boleh enggak? Dia belum balik. Nah, ila sihhati imamati sobiyyi Zahabal Hasanul Basri wa Syafi'i wa Ishaq. Ibnu Hajar mengatakan Imam Hasan al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq berpendapat sihhati imamati sobi, sah anak yang mumayyiz jadi imam sholat. Nah, jadi kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hasan al-Basri, Imam Ishaq berpendapat bahwa anak kita walaupun belum balik, asal dia sudah mumayyiz, sudah benar gitu, ngerti gitu, ya, tentang sholat, faham tentang sholat, maka dia boleh jadi imam. Nah, dari mana alasannya? Imam Asy-Syafi'i beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah, bahwa bapaknya datang kepada Nabi juga
umatnya, golongannya, kaumnya, ya. Lalu mereka belajar sholat kepada Nabi. Nabi mengajarkannya. Fa'allamahumus sholat. Nabi mengajarkan sholat kepada bapaknya Amr bin Salamah dan kaumnya. Faqala, saat Nabi mengajarkan sholat, Nabi berkata, ya ummukum akra'ukum. Yang menjadi imam yang paling bagus bacaannya. Wa kuntu akra'uhum lima kuntu ahfadhu. Dan aku orang yang paling banyak hafalan saat itu. Fakuntu a'ummu faqaddamuni. Lalu mereka menyuruh aku ke depan. Fakuntu a'ummuhum. Dan aku mengimami mereka. Wa alaya burdatun li saghira safra. Dan aku pakai burdah, pakai baju yang biasa dipakai untuk imam sholat kalau di Timur Tengah seperti itu, di tradisi Timur Tengah seperti itu. Saghirah, kecil, karena aku masih kecil. Fakuntu a'ummuhum. Aku mengimami mereka. Wa ana benu sab'i sinin. Dan saat itu umur saya 7 tahun. Jadi Amr bin Salamah ini yakin belum balik. Belum. Tapi akra'uhum. Beliau itu udah banyak hafalannya. Jadi dia belum balik tapi sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan mana ruku, mana sujud, mana bacaan Fatihah, mana bacaan surat. Dan qadarullah, Amr bin Salamah ini cerdas. Jadi walaupun umurnya 7 tahun, hafalan Qur'annya paling banyak. Faqaddamuni. Lalu orang-orang menyuruh aku ke depan. A'ummuhum. Aku mengimami mereka. Wa ana benu sab'in sinin. Dan aku saat itu umurnya 7 tahun. Jadi Bapak Ibu Anda yang punya anak belum balik, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, merujuk kepada hadis yang tadi saya sampaikan, boleh jadi imam. Dan Anda jangan pura-pura, jangan bermakmum saja. Apalagi dia itu sudah benar mumayyiz. Saya bilang gini, kecuali kalau anaknya masih main-main. Allahu Akbar, baca Fatihah, lari-lari, ya kan? Allahu Akbar, terus dia itu langsung surat. Nah, itu jangan dijadikan imam. Tapi kalau udah mumayyiz itu yang tadi saya bilang, ya. Udah benar, udah terlatih. Sok, faqaddamuni, kata Amr bin Salamah, mereka nyuruh aku ke depan. A'ummuhum, dan aku mengimami mereka. Wa ana sab'un sinin, dan saat itu aku 7 tahun umurnya. Nah, jadi dengan demikian jelaslah bahwa anak yang belum balik itu boleh jadi imam kalau dia sudah mumayyiz, ya, gitu. Bapak Ibu sahabat percikan iman yang Allah muliakan, itu yang bisa saya bahas, ya. Insya Allah jangan lupa besok kita bertemu di majelis percikan iman. Insya Allah kita akan membahas menyelami makna cinta, hakikat cinta. Hidup tanpa cinta itu tidak akan berenergi. Tapi cinta yang mana yang diajarkan oleh agama terhadap kita? Nah, insya Allah besok akan kita bahas tentang menyelami sebuah samudra bernama cinta. Itu yang akan kita bahas besok di Majelis Percikan Iman jam 7.30 sampai selesai. Dan alhamdulillah jalan teman-teman kalau melewati jalan pintu tol Soroja itu menurut informasi sudah selesai pembangunan jembatannya, sehingga Anda bisa keluar dari tol Soroja, bisa tol Muhammad Toha, ya, bisa lewat tol mana lagi, Buah Batu. Bagi yang pakai mobil silahkan, sudah normal lagi. Besok jam 7.30 kita bertemu di Majelis Percikan Iman insya Allah. Besok, ya.
Semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan, semoga kita semua oleh Allah diberi keimanan dan bisa menggunakan sisa umur kita dalam jalan keridhaan dan kebaikan. Demikian saudara-saudaraku tercinta, insya Allah besok kita bertemu di Masjid Peradaban Percikan Iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.